Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam tema transformasi pendidikan pada pertemuan yang ke-8 ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini dan juga indikatornya. Untuk capaian pembelajaran pertemuan, diharapkan nanti Anda semua dapat memahami transformasi identitas dan juga transformasi balikan. Selaras dengan capaian pembelajaran pertemuan, maka indikatornya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian transformasi identitas dan juga menjelaskan transformasi balikan. Untuk memahami dari materi pada pertemuan ini, yaitu transformasi balikan, pada materi yang sekarang kita kenal yaitu fungsi, karena transformasi ini juga merupakan fungsi, ada istilahnya fungsi inverse ya. Jadi ini sama saja kita mempelajari tentang transformasi inverse ya. Di sini kita namakan transformasi balikan. Untuk sampai ke sana, maka yang pertama kita pelajari adalah tentang transformasi identitas ya. Jadi di sini untuk bisa sampai ke transformasi identitas, kita memerlukan fungsi yang bijektif ya. Jadi ini sudah dipenuhi. Transformasi itu merupakan fungsi bijektif ya, dari V ke V. Dari asalnya V, dari hasilnya juga V. Jadi di sini misalkan G sebuah garis, maka MG itu refleksi pada garis G, maka kita sebagaimana kemarin hasil kali transformasi, kita juga bisa menyusun MG dari titik P, itu nanti akan menghasilkan titik P juga. Nah, di sini MG bisa kita tuliskan MG kuadrat P ya, sama dengan P itu sendiri. Jadi M kuadrat itu adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya sendiri. Ini pada refleksi atau pencerminan. Nah, transformasi yang bersifat memetakan setiap titik pada dirinya ini dinamakan transformasi identitas, dilambangkan dengan huruf I gitu ya. Sehingga di sini IP sama dengan P itu sendiri untuk setiap titik P. Nah, yang perlu dikaji atau dipahami nanti, apakah I ya, transformasi identitas ini memang benar adalah suatu transformasi, maka kita harus mengkaji sebagaimana di awal transformasi itu bijektif, maka diselidiki apakah I ini memenuhi injektif dan juga subjektif. Jadi yang pertama diselidiki apakah I injektif ya. Di sini kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap X1, X2 di V dengan X1 tidak sama dengan V, maka nanti harus ditunjukkan hasil dari I X1 ya tidak sama dengan I X2. Kita akan buktikan. Jadi yang pertama adalah mengambil sembarang X1, X2 di V dengan syarat X1 nya tidak sama dengan X2. Nah, sesuai dengan definisi identitas tadi, maka X1 ini di V, maka I X1 hasilnya adalah X1 juga. Demikian juga X2 di V ini, I X2 hasilnya juga X2. Nah, karena X1 ini tidak sama dengan X2, maka Ix1 juga tidak sama dengan Ix2, sehingga transformasi identitas ini atau I ini merupakan memenuhi sifat injektif.
Selanjutnya kita tunjukkan bahwa I itu surjektif dengan menunjukkan untuk setiap Y aksen di V terdapat Y di V, sehingga Y nanti sama dengan Y aksen. Itu definisi dari fungsi surjektif. Buktinya nanti kita tunjukkan terdapat Y aksen di V, maka nanti ada sehingga nanti Y itu nanti sama dengan Y aksen, sehingga kita ambil sembarang Y aksen di V. Nah, sesuai dengan definisinya, maka jika Y di V, maka IY ini nanti akan sama dengan Y aksen. Nah, definisinya IY itu sendiri ya. IY sama dengan Y, jadi Y aksennya itu adalah Y sendiri, sehingga untuk setiap Y aksen di V terdapat Y di V, sehingga IY sama dengan Y aksen, itu Y aksennya adalah Y sendiri, sehingga di sini memenuhi sifat surjektif. Karena itu injektif dan surjektif, maka I adalah suatu transformasi. Nah, karena I transformasi, T transformasi, ya, ini kita misalkan T itu transformasi, ada transformasi yang lain, begitu ada I, ada T. Maka di sini karena I transformasi identitas, maka kita bisa gunakan hasil kali transformasi yang kemarin, misalkan T kali I dari suatu titik P itu menghasilkan ini double ya, TIP. TIP itu definisinya itu T dari IP begitu ya. Nah, IP sendiri ini kan sama dengan P sendiri ya, sehingga di sini hasilnya TP. Ini untuk setiap P, sehingga TIP itu sama dengan TP, atau TI sama dengan T begitu ya. Kemudian sebaliknya kalau posisinya diubah, ITP ya, ITP ya, ITP itu kan I dari TP ya, karena I itu identitas, definisinya ITP ya, TP itu sendiri ya. Ini untuk setiap titik P, sehingga IT sama dengan T. Dari dua hal ini kita peroleh TI sama dengan IT sama dengan T. Ini seperti unsur identitas, yang identitas ya, transformasi identitas, maka TI sama dengan IT sama dengan T ya, sehingga dengan hal ini transformasi identitas ini berperan seperti bilangan satu ya, pada himpunan transformasi dari operasi perkalian antara transformasi ya. Jadi kalau bilangan satu itu kan hasil kalinya ya bilangan itu sendiri.